Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan, masih berjumpa di tempat yang sama-sama kita cintai ini, di Mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah, duduknya kita di sini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk orang-orang yang terpilih, yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah berikan hidayah untuk dapat bersabar, duduk mencari faedah, menggali ilmu agama, yang mana ilmu agama ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atau wajib. Bagi siapa? Bagi setiap muslim dan muslimah. Karena dengan ilmu kita bisa memahami cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Dengan ilmu kita juga bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah atau perkara-perkara baru yang dibuat-buat dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmat, karena berkat melalui tangan beliau yang mulialah kita bisa merasakan indahnya iman, nikmatnya iman, indahnya Islam. Dan semoga sholawat dan serta salam itu juga turun kepada para keluarganya, pada para istrinya, ini pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap pada Allah, kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membahas Kitab Tauhid, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang disyarah atau yang dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pembahasan atau pertemuan yang kedua pada pembahasan tentang takutnya kita kepada syirik. Takut syirik dan kita mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid. Kaidahnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua tidak dituntut untuk menjadi ustadz, tidak dituntut untuk menjadi dai. Ustadz lah gitu, diustadkan gitu kan. Enggak wajib jadi ustadz, tapi kita semua wajib berdakwah. Berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Yang Allah beri karunia berupa pemahaman ilmu, maka dia wajib berdakwah dengan ilmunya, sesuai dengan
pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia paham metode, ya, paham cara berdakwah, maka dia tidak akan seperti pendekar turun dari gunung, ya, menyalahkan sana sini. Ya. Kalaupun itu salah, pasti dia akan menjelaskannya dengan ilmu. Ya. Karena ada sebagian kaum muslimin, ketika dia bersemangat untuk berdakwah, dia tidak paham kaidah, sehingga dakwahnya dibenci. Dakwahnya dibenci, apalagi di masyarakat. Karena banyak pemahaman yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Dan itu adalah PR terbesar untuk mendakwahkan tauhid. Harus pakai metode, harus paham metode dulu baru berdakwah. Kemudian yang Allah berikan karunia berupa keluasan harta, maka dia wajib berdakwah. Bagaimana caranya harta ini bermanfaat untuk akhirat dia. Jadi kalau ada statement harta ini tidak dibawa mati, jadi biasa bela cari duit, gitu kan? Kan ada sebagian lagi gitu ya. Harta tidak dibawa mati. Ya betul. Kalau misalnya ditimbun ya nggak dibawa mati gitu. Tapi harta ini bisa mengantarkan kita ke surga. Caranya gimana? Kita investasikan pada hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti apa? Bangun masjid, bangun tempat ibadah, ya kan? Atau yang bermanfaat untuk umat banyak, seperti membangun jalan, ya. Menolong santri. Wah, ini menolong santri ini termasuk pahala jariah ya, kawan. Tapi ya harus selektif ya milih santrinya ya. Santrinya harus yang amanah nih. Kita membelikan satu kitab untuk seorang santri misalnya kan. Kalau dia benar-benar belajarnya sampai dia selesai di pondok pesantren, kitabnya dipakai terus berdakwah, berapa pahala yang sudah kita dapatkan. Ya. Jadi harus bijak ketika berinfak. Sudah pahami ya? Tidak punya duit Ustaz kalau misalnya mau beli kitab, karena beli kitab lumayan mahal gitu kan. Ya betul, kitab Arab itu mahal. Terus gimana caranya? Belikan kipas angin aja. Belikan kipas angin, keset, sajadah atau AC ya, taruh di tempat ibadah, di masjid atau di musola. Selagi fasilitas itu digunakan, ya, insya Allah pahala jariah akan terus mengalir. Ya. Ingat kaidahnya, kita semua tidak wajib jadi ustadz, tapi kita wajib berdakwah. Ustadz saya bisanya cuman bikin bikin karena programmer gitu kan, jadi cuman berkutik dengan Canva gitu kan, Photoshop dan sejenisnya. Ya bisa berdakwah melalui itu. Ya. Bikin gambar yang menarik, ambil dari sumber-sumber yang terpercaya, kemudian share atau bikin flyer dakwah. Bikin flyer dakwah yang mengajarkan adab-adab, misalnya cara beribadah pada Allah. Ketika flyer itu di screenshot, kemudian dibikin story, status oleh teman-teman kita, dan orang mendapatkan pahala, mendapatkan hidayah melalui flyer yang kita buat, atau flyer kajian lah, ya, flyer kajian. Orang tahu info kajian melalui flyer yang kita buat. Berapa pahala yang bisa kita dapatkan, ya. Kita semua tidak wajib jadi ustadz, tapi kita wajib berdakwah. Nggak usah jauh-jauh, dakwahin dulu orang tua kita, dakwahin dulu anak istri kita, ya. Baru berdakwah kepada lingkungan. Karena tidak dipungkiri dakwah yang paling ngena itu, ya, itu dakwah fi'liyah, dakwah dengan perbuatan. Kalau nggak bisa bikin konten, nggak bisa duduk di belakang meja, ya, nggak punya harta untuk berinfak, berdakwahlah dengan akhlakul karimah. Minimal ketemu orang senyumlah. Ini orang jenggotnya serem gitu kan, tapi ketika senyum ya enak juga dilihat. Seganteng-gantengnya orang, kalau dia merengut maka hilang gantengnya. Tapi kalau orang itu biasa aja, ketika dia bersenyum melebar, maka keluar aura tampannya. Ini kalau laki-laki ya, kalau perempuan Allah alam, ya kan seperti itu.
tampakkan wajah yang ceria. Bukan tampakkan wajah yang ceria hanya kepada teman kajian. Kepada orang yang belum ngaji pun, yang nggak sepengajian sama kita, kalau bisa senyum-senyum ya kawan, ya nggak apa-apa, nggak rugi kita. Justru ketika kita berwajah ceria bertemu dengan saudara kita, maka itu bisa mendatangkan pahala. Itu aja, gabung itu, ya, bisa mendatangkan pahala. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la ta'kirona ma'rufi syai'an walau intalqo akhaka biwajhi talqin. Janganlah kamu remehkan satu kebaikan walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini bisa mendapatkan pahala ya kawan. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang takutnya syirik. Kita mempelajari syirik bukan berarti kita mau syirik. Dipahami ya? Kita belajar tentang riba bukan berarti kita mau terjun ke dunia riba. Bukan. Kita belajar bagaimana caranya biar kita tidak terjatuh pada perbuatan tersebut. Ya. Banyak dalil ya yang menunjukkan tentang takutnya kita kepada syirik. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ahli tauhid itu takut kepada syirik. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau Rasulullah SAW pernah bersabda atau berdoa, doa yang sering kita dengar, doa yang sering dibacakan oleh khatib ketika sholat Jumat. Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Bahkan Nabi Muhammad SAW membacanya sampai 3 kali, kawan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinik, kepada agamamu ya Allah. Ini doa ini kawan, pendek tapi manfaatnya sangat besar. Kalau kita mau memperhatikan betapa banyak teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang dulu mungkin sepengajian sama kita, rajin sekali dia ya. Kita nggak kajian di WA, di telepon, ayo berangkat kajian ya, masjid yang jauh didatangi, hujan gerimis didatangin ya. Tapi sekarang ya, Allahu a'lam, ada sebagian yang seperti itu, tidak semuanya ya. Mungkin dia lupa membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Enggak kajian sehari ya, atau seminggu, biasanya 1 pekan, biasanya 7 hari kajian. Ini enggak, 5 hari lah. Wah sibuk nih, dinas malam misalnya, akhirnya sepekan 3 kali, akhirnya sepekan sekali, akhirnya enggak sama sekali. Dampak dia meninggalkan kajian ya, meninggalkan majelis ilmu. Yang pertama, dia akan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah biasanya. Kemudian dia mulai meremehkan sholat sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ini mulai disepelekan. Kemudian dia mulai bermudah-mudahan dalam sholat tanpa uzur ya, tanpa uzur. Di rumah lagi azan, lagi scroll Instagram misalnya, nonton ini reels kajian misalnya, padahal udah azan. Kaget dulu, belum qomat, baru azan, belum qomat. Udah qomat, enggak apalah, masbuk 1 rakaat. Ya, ini tanpa uzur, enggak boleh, kawan. Ya. Ya bermudah-mudahan nanti.
Coba rutinkan sekarang membaca doa agar diteguhkan hati kita pada agama Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Bahkan ada orang yang dulu kajian ya, dulu ikut pengajian sama kita, duduk bersama mempelajari kitabullah, sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai berangsur-angsur ikut-ikutan terjatuh pada perbuatan syirik. Wal iyazubillah, jatuh pada syirik akbar tanpa dia ketahui. Ya, ini tidak boleh, ikhwan. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada risalah yang kau bawa. Maksudnya beriman kepada agama Allah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kalau kami sudah beriman kepada engkau dan kepada syariat yang kau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kata Nabi Muhammad SAW, Naam, iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kata Rasulullah SAW, Naam. Betul, iya. Sesungguhnya hati itu di antara dua jemari Allah. Hati manusia itu di antara jemari-jemarinya Allah, jari jemarinya Allah. Allah membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Allah membolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah. Ini dalil nih, ini tauhid asma wa sifat nih. Dalil yang menunjukkan Allah itu punya tangan, Allah punya jari. Tapi ingat ikhwan, jarinya Allah dengan jarinya kita berbeda. Tidak boleh kita membagaimanakan. Bagaimana ya jarinya Allah? Ya. Bentuknya gimana sih? Memisalkan, oh mungkin tangannya Allah itu kayak tangannya manusia. Ini beda ya kawan. Tangan kita pun berbeda ini. Ya. Tangan saya mungkin agak besar. Kalau pakai gloves itu sarung tangan itu XXL. Mungkin teman-teman ada pakai M. Ya. Ini sesama makhluk pun berbeda. Apalagi tangan sang pencipta, ya, tentu berbeda. Dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan segala sesuatu, segala perkara yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah, termasuk syirik akbar, syirik besar. Dan beliau pun mengkhawatirkan segala perkara yang mengeluarkan pelakunya dari jalan ketaatan kepada Allah. Khawatir seorang muslim jatuh pada perbuatan syirik, dan khawatir seorang muslim itu meninggalkan jalan ketaatan kepada Allah. Ini ikhwan, hati ini kalau enggak diteguhkan pada agama Allah, kacau gitu ikhwan, ya. Antum ya kita semua lah. Kita mungkin pernah merasakan fase di mana kita semangat untuk beribadah, ya kan? Semangat banget nih. Kajian didatangin, ya. Gerimis-gerimis didatangin. Tapi ada juga saat-saat kita tuh males. Ini kata Nabi Muhammad SAW, apabila futur, ini namanya futur ya, futurnya masih dalam ketaatan kepada Allah, maka dia sungguh masih dapat petunjuk. Masih dalam sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia dalam petunjuk. Seseorang yang mungkin bosen dia salat malam, ya, karena namanya amal itu ada pasang surutnya. Bosen tahajud bisa diganti dengan salat duha. Ya. Bosen salat duha, setiap hari salat duha terus, ya, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan setiap hari salat duha. Mungkin dia salat duha, ya, bosen bisa diganti dengan salat tahajud. Ini contohnya. Ya. Ya mungkin dia bersedekah pada kaum muslimin yang miskin misalnya, bisa dirubah dengan sedekah ke tempat yang lain. Ini sama-sama berpahala insyaallah ya. Ini kekhawatiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Bisa jadi dia meninggalkan jalan ketaatan kepada Allah, dan bisa jadi seorang hamba itu jatuh pada perbuatan syirik, bahkan dia tidak tahu ini perbuatan syirik.
Jangan sampai murtad tanpa sadar, murtad tidak sengaja. Ingat ikhwan, memvonis syirik itu ada apa metodenya. Bagaimana antum kalau misalnya pulang ke rumah, ke kampung antum yang perantau ya, perantauan gitu kan, ayo perantau lagi, pulang ke rumah, tahu ini perbuatan syirik nih, ya. Mungkin ada keluarga kita, tetangga kita masih melakukan syirik. Ketika antum datang, antum langsung tembak nih, Pak, ini syirik Pak, kamu sudah murtad Pak. Apa yang terjadi? Perang antum, ya, bisa diusir antum dari apa? Dari lingkungan antum. Nggak apa-apa Ustaz, kan dulu Nabi Muhammad SAW juga diusir dari kaumnya. Ya bukan seperti itu ya. Ini ada metodenya gitu loh. Ada tahap-tahapnya. Ini Nabi, antum siapa gitu loh. Ini para sahabat, antum siapa gitu kan. Ya, ada metodenya. Mungkin antum bisa kasih buku ya. Atau kita kasih uzur dulu lah minimal ya. Saudara kita kasih uzur dulu. Kita kasih 70 uzur dulu. Oh mungkin dia nggak tahu kalau ini syirik. Oh mungkin sampai kalau 70 kali nggak mungkin, pasti ada uzur yang saya tidak ketahui. Ya. Jadi jangan mudah mengkafirkan. Kalau dia syirik pasti dia sudah kafir ini Pak. Anda ini kafir Pak. Ya, nggak ada yang terima orang seperti itu kan. Ya, ada metode-metodenya. Dan kalau mau menasihati, di antara adab menasihati itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila engkau ya memanggil, kalau istilah itu apa ya zaman sekarang, japri atau tarik tangannya, temuin, ajak ngobrol berdua, nasihatin, Pak ini salah. Maka dia benar-benar menasihati. Tapi kalau menasihatinya di tempat umum, sejatinya dia bukan untuk menasihati, tapi untuk mempermalukan. Ketika kita ditegur di tempat umum, di grup misalnya, ya, di grup WhatsApp, ya mungkin yang kita lakukan salah, tapi hati kita nggak terima gitu loh. Ya. Mungkin kita keceplosan ngirim stiker gambar makhluk bernyawa, misalnya. Terus di grup, di komen, di grup kajian, afan akhi, antum finar karena termasuk menggambar makhluk bernyawa. Aduh, gimana kira-kira? Ya mungkin bisa di grup, bisa afwan, bisa dihapus. Tapi hati, siapa yang terima? Ya, siapa yang tahu? Nah ini pentingnya untuk berakhlakul karimah. Akhlak yang mulia nih ikhwan, ini yang paling memberatkan timbangan nih ikhwan. Ya. Akhlak yang mulia ini termasuk yang paling memberatkan di akhirat nanti. Banyak kisah-kisah yang inspiratif. Seseorang masuk Islam, atau bukan masuk Islam, seseorang hijrah, ya, hijrahnya berpindah ya, yang dulu mungkin maksiat, sekarang jadi taat. Hijrah gara-gara bertemu dengan orang yang berakhlak mulia. Ada sebuah kisah, seorang dai yang dikirim di kampung, di pedalaman, di Jogja Lantai 2. Jogja Lantai 2 itu Gunung Kidul ya, karena di daerah pegunungan. Ini masih masuk Jogja nih. Ya. Dia tinggal di rumah selama 20 hari, tinggal di rumah Pak RT, Pak Dukuh kalau di dusun, kalau di kampung seperti itu, Pak Dukuh. Ketika berangkat ke masjid, dia bertugas untuk mengimamin, yang mengajar TPA, ngisi kultum gitu kan. Kultum ya, kuliah apa? 7 menit, bukan kuliah terserah antum. Jadi dia bertugas seperti itu. Setiap berangkat ke masjid pasti melewati pos ronda, pos kamling. Ada pemuda-pemuda yang bergitar, nyanyi-nyanyi. Hanya dengan mengucapkan salam ya, orang ini akhirnya bisa mau datang ke masjid. Yang tadinya sholat zuhur itu sendirian, yang namanya di kampung, ikhwan, namanya di kampung itu orang kan sibuk di ladang ya. Sibuk di ladang. Akhirnya masjid ini sepi. Sholat zuhur itu bahkan hanya satu orang, imamnya di situ, muazzinnya itulah, yang qomat itulah, imamnya itu, makmumnya itulah, satu orang. Ya, biasa seperti itu kalau di kampung.
Ya, padahal ini perbuatan yang luar biasa sebenarnya. Hingga akhirnya setiap melewati rombongan pemuda tadi, dia mengucapkan salam terus. Ya. Sekian hari, ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, kaget dia. Dai ini kaget karena apa? Pemuda-pemuda tadi yang nongkrong-nongkrong tadi akhirnya ikut sholat. Gara-gara apa? Selanjutnya gara-gara apa? Gara-gara terpesona karena melihat orang ini selalu berwajah yang ceria, selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, monggo mas. Kalau di kampung itu pak, ya, kalau di kampung kita mengucapkan salam, apa jawaban mereka? Monggo, mampir. Ya. Nggak dijawab waalaikumsalam nggak? Assalamualaikum pak, monggo mas. Assalamualaikum pak, mampir. Seperti itu. Ya. Jadi jangan berpikir nggak mau lagi saya mengucapkan salam dulu. Kenapa? Karena nggak pernah dijawab sama dia itu. Itu urusan dia sama Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Padahal mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Ini gara-gara apa? Gara-gara akhlak yang mulia. Kembali kepada pembahasan tauhid. Ya. Tauhid ada imamnya, ada pemimpinnya. Imam tauhid yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi sosok seorang nabi yang takut terjatuh pada kesyirikan. Seorang nabi yang takut jatuh kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah maksudnya, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah asnam. Asnam ini jamak dari, atau bahasa Indonesianya, patung-patung atau berhala. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi. Ada beberapa kemuliaan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau ini adalah termasuk ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk ulul azmi minar rasul. Apa itu ulul azmi? Itu para rasul pemilik kekuatan dan ketegaran yang sangat kokoh. Ulul azmi adalah rasul pemilik kekuatan, ketegaran yang sangat kokoh. Kemudian yang kedua, beliau alaihissalam adalah imam hunafa, imamnya tauhid setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau pernah memecahkan patung langsung dengan tangannya, sebagaimana dalam sirah nabawiyah ya, yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Kalau nggak salah kisahnya itu ketika kaum musyrikin sedang berpesta ya, malam itu Tuhannya ini ditinggal sendirian. Bukan sendirian ya, sama Tuhan yang besar ditinggal bersama Tuhan yang kecil-kecil, patung-patungnya kecil-kecil. Nabi Ibrahim AS menghancurkan patung-patung itu menggunakan kampaknya atau menggunakan tongkatnya. Ya. Menjelang pagi, tongkatnya ini atau senjatanya ini digantungkan di tangan Tuhan yang besar. Ketika pagi-pagi orang-orang musyrikin yang mengetahui perbuatan Nabi Ibrahim, mereka kompak mendatangi Nabi Ibrahim AS. Kemudian
bertanya, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Lah, enggak. Yang menghancurkan Tuhan kalian itu Tuhan yang besar ini nih. Enggak mungkin lah, kata kaum musyrikin, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Lah dia kan enggak bisa bergerak, enggak bisa ngomong, enggak punya kekuatan. Masa bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, ini tahu jawabannya. Ya. Udah selesai debatnya. Ada beberapa yang masuk Islam, ya. Ada beberapa yang masih bertahan dengan agamanya. Ya. Beliau menghancurkan patung-patung itu dengan tangannya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, keistimewaan yang keempat, beliau adalah Khalilullah, Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Khalilullah ini hanya ada dua, ikhwan, ya. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Innallaha ittaghadzani khalilan kama ittaghadza Ibrahimu khalilan. Sesungguhnya Allah mengambilku sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagaimana dia mengambil Ibrahim sebagai khalil juga. Ini cuman dua, ya. Khalilullah cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mulia kedudukannya. Beliau sosok yang sangat-sangat sempurna tauhidnya. Nabi Ibrahim ini sosok yang sempurna tauhidnya. Dan tadi doanya apa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah patung. Kita pernah nggak berdoa seperti itu, kawan? Ya. Paling kita berdoa, ya, berdoa untuk anak-anak kita aja, ya. Nggak sampai berdoa untuk anak cucuku, ya. Ini harus direvisi doa kita, ya. Doa Nabi Ibrahim tadi, ya, menunjukkan rasa takut beliau yang sangat besar terhadap syirik. Khawatir banget nih kalau anak cucunya jatuh pada perbuatan syirik. Karena apa? Yang pertama, berdoa bukan hanya untuk, ya, kenapa Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang paling besar, paling tinggi tauhidnya? Karena dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak keturunannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, isi doanya mohon dijauhkan dan bukan sekedar agar tidak terjatuh. Bukan hanya, ya Allah, semoga aku dan anakku cucuku tidak terjatuh. Tapi apa? Jauhkan. Kalau terjatuh berarti dia bisa udah deket banget itu loh. Bisa terjatuh. Tapi kalau dijauhkan maka tidak akan mendekat syirik ini pada anak keturunannya. Bau-bau syirik ini udah nggak ada, gitu loh. Hal ini menunjukkan rasa takut yang sangat besar. Rasa takut yang sangat besar terhadap perbuatan syirik. Kemudian jenis kesyirikan yang beliau mohon agar dijauhkan, ya, adalah syirik besar. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, agar dijauhkan dari perbuatan syirik adalah syirik besar. Yang barangkali banyak dari kaum muslimin saat ini tidak pernah satu kali pun terbayang berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan nih, kawan, syirik yang tampak seperti ini, ya, yang tahu jelas-jelas kalau menyembah patung ini adalah perbuatan syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam ini takut, apalagi dengan syirik yang samar atau syirik kecil.
Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Apalagi kita, ikhwan. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi dan Rasul. Inilah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas diri dari ahli tauhid di kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesuatu yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Ar-riya'u. Riya, pamer ibadah. Kaidahnya ikhwan, kalau seseorang mau beribadah tapi dia takut syirik. Paham nggak? Dia mau beribadah, tapi dia takut syirik. Aku tidak maulah sedekah, takut riya ya. Aku tidak maulah ini sholat sunnah. Loh kenapa? Aku jatuh pada riya. Ini orang yang seperti ini, dia sudah jatuh kepada riya. Astagfirullah. Kita sering dengar ya ikhwan ya tentang riya. Kaidahnya, kalau orang mau ibadah tapi dia takut riya, maka dia sudah riya. Dia sudah riya duluan. Aku nih bisa sebenarnya bangun masjid ini, tapi aku takut riya bae. Ini riya duluan ya. Ya. Caranya gimana Ustaz? Caranya kalau mau ibadah, ibadah aja. Kita lagi duduk-duduk nih, misalnya lagi duduk-duduk di masjid. Terus ada orang duduk di masjid, kita baru datang. Adabnya gimana? Salat tahiyatul masjid, paham ya? Kalau dia nggak kepikiran untuk riya, dia nggak peduli banyak orang atau sedikit orang, dia salat aja. Ya, nggak ada urusannya. Karena yang pernah kita jelaskan pekan kemarin nggak salah ya. Riya ini amalan hati. Ini tasghiyatun nufus ya. Riya ini adalah syirik kecil ini amalan hati. Yang tahu hanya dia sama Allah aja. Dia ini sholat tahiyatul masjid nih pengen dilihat baik dia nih. Riya dia. Enggak boleh yang seperti ini ya. Itu urusan dia sama Allah. Artinya riya ini adalah secara bahasa artinya memperlihatkan ya. Memperlihatkan amal solih. Ini definisi riya, memperlihatkan amal solih. Memperlihatkan bisa dengan menampakkan, membicarakan atau menceritakan. Menampakkan. Yang tadinya sholatnya mau baca surat apa? Surat Al-Ikhlas, surat Tahiyatul Masjid, mau baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Karena banyak orang, apalagi ada calon mertuanya di sini yang punya anak gadis cantik banget, akhirnya dia baca surat An-Naba. Ini udah riya duluan dia, udah terjatuh pada perbuatan riya. Akhirnya kan temennya nanya nanti, Masya Allah ya tuh sholat sunnah lama banget. Maksudnya dia membicarakan, seneng dilihat. Ya. Kemudian menceritakan, iya cak inilah aku nih kalau sholat sunnah lama terus aku nih. Aduh, repot kalau seperti ini. Ya. Mas, puasa mas, kan ini hari Kamis misalnya. Aku tuh biasanya puasa, tapi hari ini lagi enggak. Paham nggak makna dari pembicaraannya? Aku tuh biasanya puasa, tapi hari ini lagi enggak. Pertanyaannya apa? Puasa atau tidak? Jawabannya dia apa? Iya atau
Tidak, nggak perlu ditambah-tambahkan lagi. Mas, ini kan hari Kamis, puasa Mas. Oh lagi dak, biasanya aku puasa terus Pak hari Senin Kamis nih Pak. Bahkan Yaumul Bidnya puasa, udah tambah-tambahin lagi nih. Ya, repot kalau seperti ini. Ria kalau bahasa Indonesianya adalah ria ini termasuk kalau arti dalam bahasa Indonesia itu termasuk perbuatan atau akhlak yang buruk kepada Allah, bukan kepada manusia. Ingat ya, akhlak buruk kepada Allah bukan kepada manusia. Biasanya ikhwan, penyakit ria ini ya, pengen dilihat tadi itu jatuh kepada orang yang akhlaknya kepada sesama manusia ini baik, bagus. Ya, akhlak sama manusia ini bagus. Tapi ini akhlak buruk pada Allah. Karena tujuan orang-orang yang ria ini, ikhwan, ya, yang penyakit yang paling Rasulullah SAW khawatirkan ini, ya, tujuannya untuk mencari pujian ketika beribadah. Seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal ya, di depan tadi. Yang tadinya mau sholat baca surat Al-Ma'un, karena ada banyak orang, ya, atau ada bapak-bapak yang punya anak cantik, ya, akhirnya dia baca surat Al-Mulk misalnya, panjang tuh, kan akhirnya terpesona. Bukan seperti ini aja ikhwan. Ketika dia jadi imam, biasanya noleh dulu ke belakang kan, istaqimu wa tatilu sawusufakum, rapatkan dan luruskan saf-saf kalian. Terus noleh, ada Pak Fulan ini, ya, dia punya anak cantik nih misalnya. Yang tadinya dia ngimam mau baca surat Atin, akhirnya baca surat Al-Baqarah 3 juz. Wah repot ini ikhwan, ya. Terus suaranya dibagus-bagusin gitu kan. Kalau memperbagus bacaan Al-Quran, ya tujuan untuk mencari keridhaan Allah nggak apa-apa. Tapi dia seperti ini karena buruknya akhlak kepada Allah tadi, dia melakukan ibadah hanya untuk dilihat oleh manusia. Wal yazubillah, untuk dilihat calon mertuanya tadi. Akhirnya kan bapak tadi nanya kan, ini anak mana itu? Anaknya siapa? Rumahnya di mana? Ya, akhirnya ditawarin. Banyak kejadian seperti ini, kawan. Banyak sekali kejadian seperti ini. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Ketika biasanya imam apa? Menjelang Idul Ramadan ini tarawih. Nah, ini ujian ini, kawan. Ya, akhwat kan boleh. Akhwat boleh nggak ikut tarawih? Boleh. Wah ini ujian ini, pakai mic gitu kan. Setahu watatilu sawsufakum. Wah, akhwatnya langsung wah. Siapa ini imamnya? Buka dikit tiranya, noleh gini. Wah, si fulan ternyata. Si bujangan gitu kan, umur 19 ya. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan, wah ini cocok nih jadi menantu ini. Dia lihat nih imamnya ini, akhirnya apa? Dibagus-bagusin, dilama-lamain ya. Tumak minahnya kebangetan. Ya. Wah lama banget pokoknya. Yang harusnya enggak kelamaan. Kalau imam di masjid kampung 1 jam itu kelamaan nih kawan. 40 menit, ya setengah jam itu udah lumayan lah, cukup. Karena ada sesuatu tadi, something tadi, akhirnya dibuat 1,5 jam. Kultumnya 20 menit. Kultum, apa tadi kultum? Kuliah terserah antum. Ini dilama-lamain, ya. Dia bagus-bagusin intonasinya. Ini repot ini. Ini sudah ria, jelas riaknya, ya. Dia memperlihatkan. Ini termasuk apa? Syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil nanti kita jelaskan. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya sama-sama besar. Kita murojaah lagi jenis-jenis syirik. Ada Ustaz ini murojaah terus. Ya emang yang namanya ilmu, al-ilmu bil murojaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Ya. Syirik, yaitu para ulama sepakat ada 2. Yang pertama syirikun asghar, yang kedua syirkun akbar. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Syirik akbar adalah perbuatan syirik yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam.
Orang yang melakukan syirik besar, ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah, itu tertimpa 3 musibah. Tertimpa 3 musibah yang besar. Yang pertama, seluruh amalannya akan gugur. Seluruh amalan solihnya akan gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Allah langsung yang bilang. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, pada wahai Nabi Muhammad SAW, dan juga rasul-rasul sebelum engkau. Apabila engkau, ini Nabi Muhammad yang diancam oleh Allah, kalau kamu melakukan syirik, ya syirik besar, maka akan gugur seluruh amalanmu. Sekelas Nabi Muhammad SAW, apabila dia melakukan kesyirikan, gugur semua amalannya. Dan sungguh engkau akan jadi orang-orang yang merugi, minal khosirin. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ya, arti dari minal khosirin artinya apa? Termasuk yang merugi. Kalau mau ngasih nama anak itu dilihat juga artinya. Karena pernah ketemu kejadian orang ngasih nama anaknya minal khosirin. Ada kejadian ini, ya. Ada lagi mujrimin. Apa arti mujrimin? Pendosa. Ada nama orang namanya mujrimin, pendosa. Ya, minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini hati-hati kalau mau ngasih nama anak. Ancaman ini, ya, ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk seluruh umat, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya, kata Allah, seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Ayat ini disampaikan kepada Rasul, padahal mereka tentu saja tidak akan mungkin melakukan kesyirikan. Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW, kalau kamu melakukan syirik, maka gugur seluruh amalanmu. Padahal Allah tahu nih, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin melakukan kesyirikan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Ya. Seperti anak-anak kecil pada umumnya di zaman itu. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan kesyirikan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia, ikhwan. Yang mana pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama masuk surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau pengen masuk surga, maka ikutin orang yang sudah pasti. Ya. Ikutin orang yang sudah pasti masuk surga. Dan surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagai contoh, ikhwan, seorang hamba selama 60 tahun melakukan amal solih. Selama berapa? 60 tahun melakukan amal solih.
bukan usianya, tapi melakukan amal solihnya selama 60 tahun. Kemudian sebelum mati dia melakukan syirik besar yang kita bahas. Maka amalannya selama 60 tahun berupa apa? Haji, sedekah, infak, berbakti kepada orang tua. Semuanya amal solih ini akan gugur. Karena dia akhiri amalannya dengan perbuatan syirik besar. Makanya hati-hati ikhwan. Kita harus takut, khawatir kalau diri kita ini terjatuh pada perbuatan syirik besar. Karena nggak ada yang tahu ikhwan. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Bisa dipahami ya? Ada yang Masya Allah semangat banget dia untuk beribadah ya. Ketika mati ternyata di dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Bosen taat ya, aku tiap hari sholat ke masjid 5 waktu gitu kan, sedekah terus, tapi tidak kayo-kayo cek-cekin lah. Akhirnya dia bosen, pengen melakukan maksiat. Pas melakukan maksiat mati dia. Bahkan maksiatnya waliyahzubillah maksiat kepada Allah ya, melakukan syirik besar. Wong itu datang ke rumah dukun, akhirnya kayo, coba datang ke rumah dukun minta ilmu-ilmu, balik kecelakaan, mati dia. Mati dalam keadaan syirik. Jelas gugur semua amalannya. Orang yang seperti ini ya, dosanya yang pertama, dosanya tidak akan Allah ampuni. Orang yang seperti ini dosanya mati dalam keadaan syirik, maka dosanya tidak akan Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini dalil yang menunjukkan bahwa surga neraka itu atas kehendak Allah, ikhwan. Kaedahnya atau rumusnya ya, kata kuncinya, seseorang itu masuk surga bukan karena amalannya, bukan karena banyaknya amalan kita, bukan. Tapi kita masuk surga atas rahmat dan kehendak Allah. Kalau Allah pengen kita masuk surga, ya sudah masuk surga. Ya. Tapi seseorang masuk surga atau masuk neraka akan dimudahkan sesuai tujuannya. Yang dia bakal masuk surga, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Cara-cara dia, cara-cara atau jalan menuju surganya. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang yang melakukan syirik besar, maka dosanya tidak akan Allah ampuni. Seseorang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ya, sedang merampok, berjudi, bahkan bunuh diri, ini maksiat jelas ini. Ya. Orang yang seperti ini diancam masuk neraka, ya. Dia pasti diancam masuk neraka. Tapi dia bisa masuk surga atas kehendak Allah. Ya. Udah terbiasa dibakar di neraka, akhirnya Allah ambil masukkan dalam surga. Atas kehendak siapa? Allah. Itu terserah Allah, surganya Allah kok. Gitu loh. Ya. Tapi berbeda jika dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan belum sempat bertaubat kepada Allah. Sudah dia di dunianya maksiat, ditambah lagi melakukan syirik. Orang yang melakukan kesyirikan, ya kita sebut musyrik, ya, maka mustahil dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan kecuali ya, sampai unta ini masuk dalam lubang jarum.
Orang musyrik masuk surga bisa. Kapan? Sampai onta masuk lubang jarum. Mungkin nggak kira-kira ikhwan? Nggak mungkin ikhwan. Ya, nggak mungkin. Tidak mungkin ada onta masuk lubang jarum. Dan orang yang melakukan kesyirikan, ya, syirik besar, dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya. Dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong baginya, bagi orang-orang yang zolim. Apa zolim? Masih ingat? Definisi zolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zolim. Kezoliman terbesar adalah perbuatan syirik. Ya, hakikatnya ibadah ini hanya untuk Allah, dia berikan kepada patung, ya, kepada pohon. Nah, ini zolim ini. Kezoliman terbesar. Kemudian yang terakhir, ya, yang kedua, syirik asghar, syirik kecil, ya, termasuk lagi dalamnya adalah apa? Riya, sum'ah, sombong, ujub. Ini termasuk syirik kecil. Terlalu panjang hadisnya untuk dijelaskan tentang syirik kecil, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua, yang berikutnya, ya. Berarti masih ada part ketiganya nih Abu Amar, ya. Jadi jangan WA lagi malam-malam nanya judulnya apa. Kadang saya juga lupa. Ya. Tapi masih dalam pembahasan tentang takut kepada syirik. Ya. Karena ini pembahasan yang sangat urgen, ikhwan. Ya. Tapi kalau dilanjutkan nanti tanggung waktunya. Ya. Intinya ikhwan, yang namanya syirik kecil ini tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosanya sama-sama besar. Termasuk di dalamnya apa? Syirik kecil, riya, sum'ah, pengen didengar, ujub, bangga diri, ya. Tadi malam aku tahajud, pasti wong ini tidak. Nah, ini dia udah ujub. Sombong yang tidak ada objeknya. Ya. Dia membanggakan dirinya sendiri. Kemudian apalagi? Kalau sombong itu ada objeknya. Definisi sombong, batarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya sombong itu adalah engkau meremehkan manusia, engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, ini yang disebut dengan sombong. Kalau pakai baju bagus, mahal, monggo silakan kalau punya fulus. Tapi kalau dia sudah meremehkan orang lain yang bajunya jelek, maka dia sudah melakukan kesombongan. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan dari bisikan syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.